Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat semua. Bertemu lagi dengan saya Dewi Alam Matangaran, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Misbahus Sudur Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Kami dapat tugas untuk mensosialisasikan materi tentang budaya kesukaan. Jadi saya minta izin untuk diizinkan teman-teman guru di sini. Ya Bu Dewi, Amanda dipersilakan diatur saja jadwalnya dibuat supaya tidak berbenturan dengan kegiatan guru. Semoga acaranya berjalan lancar ya Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang kita akan gunakan 1 semester ke depan. Keyakinan kelas itu apa sih? Apa-apa yang bisa kalian yakini yang akan membuat kalian menjadi karakter yang lebih baik, ya. Contohnya misalnya apa? Datang tepat waktu. Hari ini teman-teman diberi kesempatan untuk memberikan pendapat dalam satu stick note, ya. Kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang pengen kalian wujudkan di 1 semester ke depan. Satu orang boleh menyumbang 2 keyakinan yang kalian bisa yakini. Oke? Miss Dewi akan bagikan ini. Kata-katanya harus kata-kata yang positif. Oke, siap ya? Teman-teman tuliskan, Miss Dewi akan bagikan. Oke, ini buat Afgan diisi. Ya. Aka. Oke, Sifal. Kemudian Karin. Lanjut. Oke. Diisi ya. 1. Ya. Oke. Ditulis. Pakai pulpen kalau ada pulpennya, ya. Gunakan kata-kata yang positif. Teman-teman sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya? Kalau sudah, teman-teman silakan untuk menempelkan di kertas yang disiapkan di papan tulis. Oke, kita mulai dari Afgan. Ya.
Next, lanjut. Lanjut. Sudah menempelkan keyakinan kelas yang mereka buat, ya. Selanjutnya Ahwan dimulai dari salsa. Dan bisa dilanjutkan ditempelkan di sini. Ayo salsa. Kita akan melakukan kesepakatan keyakinan kelas. Di sini ada yang pertama, menghormati sesama teman dan menjaga kebersihan. Kita ambil apa tidak? Ambil. Yang lain, yang Ahwat? Setuju? Kita harus menghormati sesama teman? Oke. Jadi tulis ya. Betul. Menghormati. Berarti mesti diganti menjadi menghormati orang lain. Oke, yang ini adalah kesepakatan kelas yang kita rangkum itu ada 6. Oke, yang pertama menghormati dan menghargai orang lain, bersikap jujur dalam apapun, teman-teman, bersikap jujur dalam berkata, dalam bertindak. Kemudian tepat waktu, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, sholat tepat waktu, merapikan dan membersihkan barang dan kelas. Lanjut, peduli dan saling menolong, saling tolong menolong. Kemudian berkata sopan dan santun. Ya, ini 6 yang akan kita yakini di kelas kita selama semester 2. Ya, terima kasih teman-teman sudah membuat sama-sama keyakinan kelas. Alhamdulillah kita mulai dengan membaca Bismillah. Semoga ini bisa terlaksana di semester 2. Demikian pembuatan keyakinan kelas kita di 5 Al-Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat SDT Ustaz Usudun. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Putri Mustika Dewi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan ilmu yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah cuaca hari ini walaupun dingin-dingin ya,
berkumpul di tempat ini untuk mengawali praktek kita semester 2. Semoga hari ini penuh berkah, kita bisa menghasilkan yang terbaik untuk program kegiatan di semester 2. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa ini saya lakukan kelas. Ya, memang kita sering kenal, tapi mungkin hari ini kita pengen tahu kabar teman-teman. Ya, ini buat memberi kenyamanan ke siswa sebelum pembelajaran dimulai. Lagunya seperti ini. Hello kawan, kita jumpa lagi. Temannya lirik, lirik kanan, lirik kiri, kedipkan mata, ting ting. Nah, matanya dikelipkan, ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, hello kawan, kita jumpa lagi. Temannya siapa? Itu boleh. Boleh kanan, boleh kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Ya, oke, ini anak banget untuk kelas 1, kelas 2. Ketiga, hello kawan, kita jumpa lagi. Itu nih teman jawaban ya. Kedip kanan, kedip kiri, kedipkan mata, sekali lagi. Yang terakhir, nah ini untuk saling menyapa. Oke, kalau mungkin bisa diganti untuk belajar olahraga. Lirik kanan, lirik kiri, letakkan kaki, nah itu terserah. Boleh kalau bukan baca apa gitu ya. Yang terakhir ini untuk salam ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Sapa kanan, sapa kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan titik lagi jawabannya ya. Harus dibalas. Ya. Oke, boleh kita coba ya. Oke, langsung aja. Kita dari atas, 1, 2, 3. Yang tunangnya kanan kiri. Oke, 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Lirik kanan, lirik kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Bapak ada baru nih. Oke. Oke, lanjut yang kedua. Hello kawan, kita jumpa lagi. Tolek temannya. Tolek kanan, tolek kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Oke, lanjut yang ketiga. Hello kawan, kita jumpa lagi. Cubit kanan, cubit kiri, kedipkan mata, ting ting. Sekali lagi, ting ting. Oke, yang terakhir untuk saling mendoakan. Halo kawan, kita jumpa lagi. Sapa kanan, sapa kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekali. Ya, benar saja terima kasih. Masih kelas. Selanjutnya, kami mendapat tugas. Dalam guru penggerak ini mendapat tugas untuk berbagi dengan teman-teman sejawat atau guru yang ada di lingkungannya atau disebut dengan komunitas praktisi. Ya, saya dari Alam STD. Dalam guru penggerak angkatan itu salah satunya dari Kabupaten Bogor. Oke, kita memilih sebagai guru, sebagai pendidik. Kemarin sudah disampaikan di hari pertama dan kedua bahwa guru itu ibarat petani, ya, petani dan siswanya itu bagaikan benih padi yang akan ditanam di sawah. Sawah ini yang mana? Sekolah kita, ladang kita. Itulah tanah. Kita sebagai guru hanya bisa menuntut, tidak bisa memastikan hasilnya
seperti ini. Padi kita tanam, gak mungkin kita mengubah menjadi jagung. Dia akan menjadi padi. Pertanyaannya, padinya akan jadi kurus apa jadi gemuk? Itu hasilnya apa, bagus apa tidak? Nah, itulah peran seorang guru. Kita hanya bisa menuntun, tidak bisa memaksakan, tidak bisa menghasilkan apa yang kita mau. Hasil akhirnya kembali kepada siswa itu sendiri. Sedangkan guru dan sekolah hanya bisa menyiapkan wadahnya, hanya bisa menyiapkan tempatnya agar mereka menjadi anak-anak yang berhasil sesuai dengan keinginan mereka, atau kalau istilah kami adalah sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat keadaan. Oke, itu pertanyaan romantik, teman-teman, karena ini materi saya tentang budaya positif. Ya, bagaimana membangun budaya positif di lingkungan minimal kelas dulu. Kalau kelas sudah terbentuk budaya positif, maka itu akan diterapkan ke satu sekolah. Ya, sekarang pertanyaan romantiknya adalah, Bapak Ibu guru hebat di sini, apakah setuju atau tidak dengan 3 pertanyaan di atas? Yang pertama, hukuman itu apakah benar bisa mendisiplinkan anak? Yang setuju boleh acung kanan, yang tidak setuju boleh acung kanan. Kita lihat yang setuju dulu. Apakah teman-teman setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Iya. Pak Asep iya. Oke. Yang tidak setuju? Tidak setuju. Oke, bisa kasih alasannya? Kita mulai Pak Asep dulu yang setuju kalau hukuman itu mendisiplinkan anak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa hukuman anak itu untuk memberikan anak itu kalau kata kita sih taubat gitu ya. Taubat nasuha. Iya, kayak gitu ya, taubat. Ya, kalau saya mengerti kayak taubat, dia tidak mengulangi lagi. Biar anak itu benar-benar jadi anak yang baik. Ya. Itu aja Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Asep. Oke, dan untuk kita setuju, ini boleh memberikan penjelasannya. Terima kasih Pak Asep. Halo, kalau pendapat saya bukan tidak setuju sama tidak setujunya itu. Maksud saya itu hukuman itu seperti apa? Apakah kalau misalnya itu istilahnya berjenjang, saya sangat setuju banget gitu. Tapi lebih baiknya kita memang sebagusnya kita memang memberikan contoh dulu gitu. Baru hukumnya itu adalah didikat yang kedua. Yang bagusnya adalah dulu memberikan contoh. Kalau kita sebagai guru, kita harus memberikan contoh. Iya. Misalnya gini, anak misalnya yang sering kita alami gitu kan di sini gitu, misalnya sholat duha, sholat asar gitu kan. Kita sering menegur mulai dari undang sampai yang keras gitu kan, bahwa anak tidak ikut sholat terlambat atau apa namanya itu. Sedangkan kita semuanya juga pure ada di sana gitu kan. Jadi menjadi halu gitu bagi anak-anak gitu kan. Nah, itu makanya saya tidak setuju bahwa hukuman bisa juga membuat anak tidak juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi atas ini tidak setuju karena kita yang harus memberikan contoh dulu. Oke, pertanyaan yang kedua. Ya, nanti itu akan terjawab nanti di akhir-akhir. Kita ada cara solusinya untuk menerapkan disiplin positif ke anak-anak. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju apa tidak setuju? Setuju, teman-teman. Tidak. Oke, Bu Ratna tidak. Oke. Kalau menurut pendapat saya, kenapa membaca atau membersihkan halaman sekolah atau hal positif lain tidak baik kalau menurut saya ya, karena nanti anak-anak akan berpikir bahwa membaca itu adalah suatu hukuman atau yang kita anggap itu adalah hal positif. Nanti image anak-anak itu
itu. Jadi bisa menjadi hal yang positif, tapi untuk anak-anak menjadi hal negatif karena jatuhnya adalah bentuk hukuman. Ya, oke, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Oke, nanti kita akan lihat apakah ini benar enggak. Berikan penghargaan itu akan menjadi hal yang meningkatkan motivasi belajar anak. Ini materinya banyak, sekitar 50 slide. Maaf Putri, mungkin ya. Oke, kita lanjut. Yang kami akan bahas di sini adalah budaya positif itu terbentuk dari 5 konsep ini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang secara universal, ya, tidak secara kesukuan. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ya, kami sebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kita ada tubuh. Kita itu sebenarnya datang di sini karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol seorang guru. Kita ada di posisi kontrol mana? Nah ini 3 inti ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan di luar yang di atas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita menangani masalah-masalah yang ada di kelas ataupun di sekolah, terutama pada anak didik kita. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Bagaimana budaya positif bisa dibentuk kalau lingkungannya pun tidak positif? Ya seperti itu. Kemudian bentuk lingkungan positif itu yang mana? Yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan, ya, dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam mendisiplinkan anak, maka erat kaitannya dengan melakukan kontrol. Guru harus tetap mengontrol. Ya. Oke, kita akan bermain 30 detik. Teman-teman silakan mencari pasangan berdua. Ini tentang yang berdua, ya. Ini berkaitan dengan kontrol. Berdua ya, Bapak Ibu, saya kasih satu kertas. Ya, satu kertas. Tiap orang akan menulis sesuatu yang paling berharga di hidupnya, ya, tapi nggak boleh dilihat oleh lawannya. Oke, seperti itu. Nah nanti teman-teman tinggal giliran siapa dulu yang akan menemukan sesuatu yang berharga itu di tangannya. Silakan berganti 30 detik kita kasih waktu. Setelah itu berganti lagi yang kedua. Ya, oke, saya bagikan satu. Silakan ditulis. Tulis sesuatu yang menurut kalian paling berharga, tapi jangan lihat semuanya. Karena itu kan kalian rasa yang paling berharga dalam hidup kita. Harga dalam hidup kalian dan tidak boleh ditahu oleh lawannya. Karena lawannya itu kan bisa sampai tahu, gitu. Ini yang paling berharga yang kegiatan dari lawan saya. Terserah. Ya, terserah. Tentang apa saja yang paling berharga dalam hidup kita. Apa ya? Apakah suami Anda? Mendapatkan hadiah dari sekolah. Ini saya tanya, Pak, saya tanya.
tebak-tebakan. Oh, tebak-tebakan. Ada yang lain nggak? Saya tebak-tebakan. Boleh nggak? Suit. Yang menang 3 kali kita dapat. Ini maksudnya nah, ya, oke. Lanjut. Putri nih, yang menutup tangannya sampai akhir. Putri. Apa alasannya? Alasannya nggak ada yang bisa mengambil. Karena harta paling berharga. Karena harta paling berharga. Semua tebakannya salah. Sampai buruannya ini kan makhluk hidup memang. Sampai buruannya bilang saya punya. Kucing. Oke, jadi Putri tetap mempertahankan, ya, karena itu adalah hal yang paling berharga. Oke, kita lihat pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atas kontrol? Apakah kita atau teman kita yang menjadi pengendali kita? Berbeda. Sama-sama. Iya, mengendalikan kita tuh mengendalikan diri mau nggak? Ini yang megang ini dulu, yang megang ini sampai dia membuka itu kenapa teman-teman bisa buka? Kesepakatan. Nah, karena ditebak. Tapi belum ketebak. Ya. Bu Ayu udah ketemu kamu kasih Bu, kabur dia. Kabur di bawah sana. Ya, sebetulnya intinya di sini adalah sama dengan kita ke siswa. Strategi. Ya, bagaimana siswa itu mau mengikuti apa yang kita inginkan atau mengontrol siswa. Ini yang sebetulnya ada di permainan tadi. Seharusnya teman-teman tidak pakai pertanyaan, pakai suit, harusnya mempertahankan yang bangunan itu nggak mau buka gitu sebenarnya. Atau ini kan barang berharga, ya kita mau jaga. Dan saya tahu saat kita mau buka, memberikan bahwa kita sebenarnya pengen dikontrol sama orang tersebut. Intinya kembali bahwa semua ini yang kita pilih adalah karena kita yang memilih untuk orang mau tahu apa yang tadi kita tulis. Gitu. Jadi kontrol kembali pada diri sendiri. Itu intinya. Kontrol kembali pada diri. Masalahnya kalau kita pakai ego, ya kita nggak akan selamanya pokoknya ini terus berdua ini nggak akan ketemu pada ujungnya gitu. Nah itu berarti penggantian dari bapak kan? Iya betul. Nah, itu Bu Ayu udah duduk di sana, tangannya diseperti di perut. nah, yang kemudian pasti pada maka bisa membaca. Iya makanya kalau kita Tangannya diseperti di perut. Kabur lagi. Ya, mengatakan ini ego, ya, ini ego. Kalau menurut kami bukan ego berarti itu kontrol. Kontrol bapak tetap mempertahankan yang bapak ini. Berarti itu adalah upaya pertahanan. bisa diambil dari sudut mana gitu maksudnya. Kalau kita bahasnya pengontrolan tentang itu bisa jadi kita bisa pengontrolan karena kita nggak tahu tujuan awalnya kan tujuan awalnya untuk apa ya, untuk pengontrolan atau untuk apa, kecuali contoh kayak itu dihubungkan dengan murid atau tentang pelajaran gitu, bagaimana agar kita bisa menjadi apa macam kerjasama atau menjadikan anak itu mau terbuka dengan kita kan maksudnya contohnya seperti itu gitu. Kita dari awalnya nggak tahu apakah dipertahankan sampai mati atau bagaimana. Ini yang kita akan bahas. Nah, kita masuk ke sini, ya, perubahan paradigma yang disampaikan oleh Dr. William Fraser. Mohon maaf kalau kita ya, ini ilusi kita bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Tadi kita yang mau dikontrol sama orang, ini kita sepakat kan? Nah itu sebenarnya kita ingin dikontrol sama orang lain. Nah itu yang kadang dipilih oleh murid saat kita memberikan tugas biar cepat selesai. Sudah itu aja dah. Ini ilusi sebenarnya. Pilihannya bukan kita yang kontrol, siswa yang memilih untuk dikontrol oleh guru. Ini yang kebayang sama kita, siswa gampang dikontrol, padahal sebenarnya siswa yang memilih untuk dikontrol. Yang disebut dengan teori ilusi orang dia. Yang ke bawah paling bawah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa siswa. Itu sering kita lakukan. Kalau nggak ada PR-nya besok nih,
bersedia. Nah, inilah ya gunanya disiplin positif, diterapkan tanpa harus ada ancaman ataupun sogokan. Dia itu sogokan tidak? Sogokan kan, dan anak mau. Nah itu ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan pada siswa motivasi untuk menjadi orang yang dia inginkan, bukan menjadi orang yang diinginkan guru atau orang tuanya. Itulah tujuan dari disiplin positif, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kita nggak bisa maksakan nilai apa yang kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari ancaman, bukan dari kekerasan ataupun dari sogokan. Untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, bukan motivasi individu. Oke, nilai kebajikan universal karena ini sesuai dalam kurikulum Merdeka, maka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin ya mengatakan dia sudah punya profil pelajar guru fikri. Kita berharap Islam memiliki juga profil pelajar Misbah Usul. Ya, silakan udah bertanya belum? Kan termasuk ke yang tadi. Ini masih sampai semua dari budaya positif. Masalahnya jelasnya 1 jam. Itu kan 1 jam. Kalau kelebihan 2 jam saya pokoknya susah. Untuk di akhir boleh. Sudah saya tutup ya. Boleh ditanya di akhir. Di akhir ya. Mudah-mudahan nanti ibu nggak jadi bertanya setelah kita melakukan kegiatan eksekusi. Saya pasti kan saya mau tanya. Iya. Yang pertama jadi pertanyaannya Eksekusi. Nah, makanya saya kalau waktunya panjang. Nanti ada simulasi teman-teman nyari satu persoalan yang sehari-hari teman-teman berperan sebagai anak yang melakukan dan satu sebagai guru yang akan mengeksekusi sesuatu. Ya, biar masalahnya selesai hari itu. Kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan seterusnya. Hari ini teman-teman datang ke sini, mungkin ada yang telat, ada yang terlibat, itu karena adanya teori motivasi. Motivasi apa yang menyebabkan teman-teman datang hari ini tepat waktu, atau datang hari ini lebih telat, atau tidak datang sama sekali. Begitupun dengan siswa kita. Menurut Dean Nikolson, ada 3 motivasi perilaku manusia. 2 diantaranya eksternal atau disebabkan oleh lingkungan atau orang dari luar. Yang satunya karena motivasi dari dalam diri kita sendiri. Ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang muncul dalam benak kita, kalau saya nggak datang, ya apa yang akan terjadi? Oke, lanjut. Yang kedua, motivasi karena ingin mendapatkan sesuatu. Kayaknya itu banget, ya, mendapatkan imbalan dari sesuatu, dari institusi. Ya. Kalau dapat ya itu termasuk motivasi, tapi masih membuat diri kita. Ya, anak-anak mengerjakan tugas karena mendapat ujian, mendapat bintang, itu termasuk motivasi, tapi masih motivasi eksternal. Nah, kalau hanya nggak ada, kira-kira dia datang nggak, dia terjadi nggak? Nah itu yang teman-teman bisa pahami. Lanjut, yang berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada siswa, motivasi internalnya. Inilah dari tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan. Saya datang tepat waktu. Saya akan menjadi orang yang bagaimana. Maka dia akan bertanya pada dirinya sendiri, karena hasilnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Oke, itu dalam mengatakan ada kata merdeka. Guru merdeka mengajar, siswa merdeka belajar. Merdeka dalam artian apa? Tidak bablas, ya. Tapi merdeka dalam artian
dia hanya terlepas dari perintah seseorang dalam bentuk ancaman atau hukuman, tapi dia harus cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Ya, datang tepat waktu, itu saya banget ya. Gitu. Ini benar pas materi ini saya pelajari itu kayaknya kok kena saya semua ya. Kita datang tepat waktu, yang menjadi tempat ini. Terus terang ya, karena saya lihat teman-teman saya, instruktur saya itu dari pagi sampai malam kan, pulangnya penuh. Sedangkan saya hanya ngajar doang, masih datang telat, masih terus masih telat. Ya, nah itu masuk di poin kedua tadi. Ya, kita balik lagi. Itu poin kedua. Ya, itu poin kedua, motivasi masih eksternal. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini pertanyaannya dijawabnya apakah masuk hukuman atau konsekuensi? Baca tidak? Baca. Baca nggak? Iqbal mulai menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan pertanyaan, ini kayaknya misteri. Iqbal menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas ya pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Jadi tanpa sadari kita kadang seperti itu. Ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya kayak gini, tidak, begini, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidung-hidung. Dan pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ayo Bu Ayu bisa jawab. Anggaplah Ayu ada lagi Pak. Apa yang kita rasakan? Kita rasakan kalau caranya seperti itu akan mempermalukan IPA. Harusnya di apa ya? Anak seperti itu harusnya didekati dulu. Apa penyebabnya dia seperti itu? Harusnya seperti itu atau pancing dengan pertanyaan yang membuat dia menarik. Jadi jangan fokus yang dia menyesalkan itu. Kalau di pelajaran di depan kelas malah mempermalukan, malah dia semakin kalau saya seperti itu. Terima kasih Bu Ayu. Benar. Ya, apa yang dilakukan Pak Seno itu sebenarnya akan menjadikan harga diri peserta didik di depan teman-temannya. Setuju tidak? Oke. Ya, oke. Lanjut yang kedua. Menurut Anda tindakan Pak Seno itu apa hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Coba boleh lebih kenapa Anda mengatakan? Apakah hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno? Iya, konsekuensi karena dia itu belum sanggup mengerjakan. Belum sanggup mengerjakan mungkin karena dia itu memang belum bisa. Jadi kalau menurut saya itu konsekuensi ya, itu semacam hukuman. Kalau menurut saya konsekuensi itu harus ada peraturan yang disampaikan, ada kesepakatan. Itu namanya konsekuensi kalau saya. Jadi kalau sifatnya seperti itu dia nggak bisa, apalagi dengan kejadian seperti itu, kalau menurut saya sih itu semacam hukuman sepihak gitu. Memang itu intinya bisa mempermalukan gitu. Kalau konsekuensi itu kalau menurut saya harus ada kesepakatan dulu. Itu namanya konsekuensi kalau dari saya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya itu kan proses belajar ya. Yang namanya proses belajar sebaiknya Pak Seno memotivasi atau memberi arahan
motivasi, pengarahan, bimbingan karena dalam proses pembelajaran belajar dulu. Dua satu konsekuensi satu. Ada di sini? Oh itu ya. Iya dari kalau kita lihat dari masalah yang seperti ini, aku setuju dengan konsekuensi ya. Iya itu tadi jadi yang Bu Rodia jelasin itu ya memang kondisi saat ini gitu loh, karena si anaknya belum bisa mengikuti pelajaran matematika, intinya materi yang disampaikan memang tidak bisa, akhirnya dia harus menerima konsekuensi yang seperti itu gitu. Walaupun memang tindakan dari gurunya itu ya memang tidak baik gitu ya, yang pada akhirnya menjatuhkan harga diri si anak seperti itu sih. Tapi aku setuju dengan ini konsekuensi. Baik, untuk menjawab ini coba kita akan lihat tabel perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Ya. Masih banyak ya? Nah ini ya konsep hukuman itu akan menyakitkan saat itu terjadi. Itu ciri-cirinya ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi berarti dia sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau dia melanggar maka ada konsekuensi dari melanggar peraturan. Nah, itu. Sedangkan hukuman kalau Marcelo sudah membuat peraturan saat teman-teman tidak belajar, teman akan berdiri di depan kelas, maka itu maksudnya konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba dia disuruh ke depan, ya dan teman-teman yang bertawaran, maka itu termasuk dalam hukuman. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat beberapa. Ini ya, ini adalah antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi akan menghargai disiplin karena sudah ada peraturan. Ya. Hukuman konsepnya dia akan menjadi anak yang buruk, gagal, sedangkan konsekuensi dia akan menjadi anak yang baik. Tapi konsekuensi itu hanya berjangka, ada jangka waktunya. Saat peraturan kita sudah tidak ada, maka bisa dilakukan oleh siswa. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, bagaimana kita memberikan apresiasi jika sang anak melakukan kebajikan? Kita mulai dengan kata pembuka. Kemarin saya memperhatikan ada nilai kebajikannya di situ. Nilai kebajikannya adalah empati. Rasa empati besar sekali. Pada saat apa? Pada saat menolong murid di kelas kita. Nah, itu contoh apresiasi yang kita berikan, ya, bukan dalam bentuk hadiah, tapi apresiasi yang diberikan tapi di akhir, bukan diiming-iming di awal. Hadiah yang tidak diiming-iming di awal, tapi di akhir setelah itu terjadi. Nah, itu apresiasi. Mohon saya mempercepat ya. Kita masuk ini ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau tadi hukuman sama konsekuensi minta maaf selesai. Sedangkan restitusi dia harus mencari solusinya. Anak itu sendiri mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahannya. Dibantu oleh guru. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang tadi juga suka iseng menjadi karakter yang lebih baik menghormati orang lain. Program pendekatan disiplin positif inilah yang disebut dengan
kursi. Nah ini contohnya, nanti kita lihat dari ciri-ciri restitusi ada 9. Salah satunya yang paling penting adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi, ya, memperbaiki hubungan yang tadi berantem setelah mereka restitusi, mereka menjadi tawaran, itu tawaran. Kamu baik atau tidak? Nah itu tawaran, bukan paksaan. Kita nggak maksa. Besok kamu nggak boleh begini lagi ya, nah, itu paksaan. Kita tidak jangan masuk, ya. Bukan peraturan, keyakinan kelas. Yang saya coba lakukan di, kita lihat di sini dulu. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Contoh konkretnya adalah peraturan harus menggunakan helm kendaraan bermotor. Itu peraturannya, tapi kita yakin nggak menggunakan helm saat berkendara motor? Ada yakin, ada enggak? Contoh saya nggak bisa pakai helm karena kepala saya langsung pusing. Ya, tapi yang meyakini bahwa memakai helm itu akan menjadi keselamatan buat dia, ya, akan menjadi kesehatan buat dia, maka dia akan lakukan. Nah itu adalah keyakinan kelas. Nah ini peraturan kelas itu lebih kecil daripada kelas. Dengan kelas lebih besar ada lingkungan positif, kemudian terjadi budaya positif. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya coba terapkan di kelas 5 algoritma. Jadi bukan bentuknya peraturan, tapi keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Kalau peraturan kelas biasanya kita yang membuat. Nah, keyakinan kelas isinya ada nilai kebajikan di dalam. Contoh, mengerjakan tugas tepat waktu, maka dia akan berkomitmen. Nah itu, ya. Jadi keyakinan kelas, peraturan kelas kalau bisa kita mengubah menjadi keyakinan kelas. Anak-anak yakin untuk mengerjakan tugas tepat waktu karena dia berkomitmen untuk menyelesaikan. Ini contohnya. Nah, sekarang kita kembali, ya, Bapak Ibu lihat peraturan keyakinan kelasnya apa? Kira-kira kalau peraturannya seperti ini, keyakinan kelasnya itu bentuknya apa? Ya, kita langsung ada saja. Nih. Selalu kembalikan dulu ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang kita tanamkan ke siswa adalah tanggung jawab. Ya. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kita mengganti, menghormati orang lain. Kemudian hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Komitmennya apa? Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen, menghormati gurunya yang sudah datang lebih dulu. Kemana langsung datang lebih dulu. Nah itu keyakinan kelas. Coba bisa kita pakai Jamboard. Teman-teman membuat keyakinan kelas langsung. Bisa pakai HP langsung, teman-teman. Caranya linknya saya share nanti di grup SD. Jadi teman-teman untuk membuat keyakinan kelas, teman-teman kita pakai stick note, tahu catatan itu, ya. Kita kasih ke siswa satu-satu, biarkan mereka menuliskan apa yang dia yakini untuk diterapkan di kelas kita, ya. Saya kirim di grup Wisba saja. Teman-teman nanti langsung klik linknya saja. Itu udah masuk ke Jamboard saya nanti. Teman-teman menggunakan sebentar, saya buka dulu Jamboard saya. Ini Jamboard saya ada. Teman-teman klik yang ini nih, sticky note. Nih, note di sini. Udah buka. Lihat teman-teman. Tinggal buka link, nggak usah
Ayo, boleh kita lihat siapa yang pernah masuk, tulis namanya. Kasih nama sendiri. Nah, nama Bapak dan enter. Kalau di enter dia langsung masuk seperti ini, ini, gitu. Ya, jadi satu titik dua saja. Apa yang pengen dengan kelas apa atau dengan sekolah apa yang pengen diterapkan. Nah, ini contohnya teman-teman menerapkan nanti di kelas masing-masing. Kita nggak bisa pakai begini Bu, Ibu bagus di blog aja, tempelkan di papan tulis. Setelah itu teman-teman bacakan ke siswa. Inilah kegiatan kelas yang pengen kita lakukan di semester ini. Seperti itu. Teman-teman nanti rangkum yang sama, versinya sama, dirapikan. Ya, tinggal berapa orang boleh. Bisa diatur. Kita tolak boleh diatur. Bisa diwarnain boleh. Kurang masuk kelas tepat waktu. Tidak dulu aku siapa dulu itu dan yang baru. Aku sih gimana lama menghormati orang lain. Nah itu, oke, teman-teman boleh dirapiin ya, geser. Ya. Ya ini bisa digunakan juga untuk merefleksi pembelajaran kita di akhir. Ya biar kalau kita sudah menggunakan buat ditunjukkan menggunakan gadget di sekolah. Kalau kita menggunakan pembelajaran modal daring, maka teman-teman bisa menggunakan ini mengerjakan tugas. Misalnya ada soal di atas sini, teman-teman tulis ketemu jawaban mahasiswa. Berapa jawabannya? Kita lihat siapa yang mengerjakan. Nah ini, ya. Kalau dulu kan kita menggunakan dua formulir mengerjakan. Nah kalau ini otomatis terlihat dan kita simpan. Ini kita simpan di download saya. Ya. Ini ada tertib ayu, maksudnya apa tuh? Bu Ayu ya? Iya. Nama dulu Bu Ayu, nama dulu. Nah, boleh di-delete. Ini ada titik 2 di sini, di-delete. Titik 2, jadi titik 3 itu teman-teman delete kalau mau diganti. Dihapus. Atau boleh ganti yang baru. Ya. Tertib, ayu tertib, dia tanggung jawab. Kemudian semangat belajar ini siapa nih? Ayo. Aku nggak ada masing. Aku udah masuk deh. Hah? Mana Bu Ayu ada 2 ini Bu Ayu. Mau dikit. Mana Bu? Mana? Karena laptop saya kurang jelas. Apa nih? Pak Asep patuh. Ya, Agus Hermawan ada. Mana Pak Agus? Ini siapa ini? Yang Bapak ini. Coba Bapak, ayo. Pak Ahmad disiplin dan bertanggung jawab. Masya Allah. Bu Ayu. Di sini boleh, ya. Teman-teman mau pakai HP, biasanya kan ada aplikasinya tuh, memang. Tapi kalau mau pakai laptop, teman-teman langsung ini udah berjalan kan ya. Ini teman-teman pengen belajar Jamot, ya. Kita pakai WPT ya. Kalau pakai HP biasanya memang ada langsung aplikasinya, kalau di download. Tapi kalau saya nggak mau, teman-teman gimana Bu? Tanpa harus kita install di HP. Teman-teman itu yang di copy linknya itu yang atas ini nih, nih, yang atas ini nih yang kita copy. Jangan pakai share it, jangan pakai share yang ada di sini. Ya, kalau pakai share yang ada di sini itu harus menginstal aplikasinya di HP. Kalau mau langsung pakai Google, ini yang
sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Ya, dari video yang tadi ditampilkan, kita bisa sudah melihat posisi kita ada di mana. Apakah hukum, apakah pembuat masalah, apakah teman, apakah pemantau atau monitoring, kemudian apakah manajer. Ya. Kita tahap belajar. Tidak masalah kita sebagai penghukum sekarang, tidak masalah kita sebagai pemantau sekarang, tapi kita akan menuju yang namanya posisi manajer, di mana posisi manajer adalah posisi paling ideal untuk siswa bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Ya, jadi tidak masalah, yakin sama saya sendiri juga termasuk yang awal-awal masuk itu termasuk posisi penghukum. Alhamdulillah setelah masuk ke sini, mudah-mudahan saya insaf, ya, minta maaf sama siswa kalau banyak zolim kali sama siswa. Ya, oke kita lanjut. Kalau di sini ini ada nggak terbaca ya teman-teman ya?
tidak bisa berjangka panjang. Sedangkan untuk yang manajer, insya Allah itu akan berjangka panjang karena yang mencari solusinya adalah siswa itu sendiri. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan, coba kita tebak apakah posisi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Siapakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira gurunya ini posisi apa? Apakah dia saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat siswa jadi merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan dengan benar. Hukum. Ya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak guru. Teman. Ya, benar, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Apa sih? Memantau. Karena udah ada aturannya, ya kan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kamu selalu paling terakhir. Ya. Bukan paling lurus sih. Bukan ya kan? Kan saya sering saja Mama ya. Oke, kita lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir. Kita mohon maaf, teman-teman bagi nomor bukunya. Ini adalah bagaimana cara kita mengatasi sebuah permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain sok kita, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini posisi menstabilkan identitas siswa. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya memakai Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya.
Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Menanyakan dia di kelas atau di luar. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih besar. Bisa diberikan kesempatan untuk mencari solusi dari permasalahan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, dari peran manajer, ini kita terakhir akan menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu kita kembalikan siswa ke komunitasnya lagi dalam keadaan dia lebih kuat karakternya, lebih percaya diri. Dan tadi dia sudah tidak mau marah lagi. Nah inilah yang coba kita terapkan di kelas kita masing-masing. Memang berat, tapi insya Allah kita coba untuk melakukannya. Ini secara singkatnya, ya bagaimana dari kita tahu bahwa itu adalah menstabilkan identitas. Dari pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita menstabilkan identitas siswa yang ada udah marah, ya jadi besar, kita stabilkan. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa itu tentang memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan, itu kebutuhan dia. Jadi anak-anak melakukan sesuatu apa itu benar apa salah, itu karena untuk memenuhi kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita sudah coba mencari solusi dari permasalahan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kamu yakini di kelas kamu yang disepakati di kelas. Terus apa yang kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu contoh untuk menanyakan keyakinan. Nah ini contohnya untuk membuka pertanyaannya seperti ini. Ini untuk validasi apa yang penting bagi kamu itu salah satu pertanyaannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, oke, selesai. Oke, ini yang teman-teman tunggu. Terima kasih. Ya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Dewi Alam Matangaran karena kemarin telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami, yaitu membangun budaya yang positif. Di awal kami mungkin masih banyak kesalahan dalam memandang siswa. Alhamdulillah dengan materi kemarin kami sedikit dapat pencerahan dan pembenaran. Insya Allah setelah ini kami akan mencoba untuk tidak memandang sama siswa dan mencoba untuk berdiferensiasi, juga untuk memahami apa itu kebutuhan siswa sehingga kami dapat maju bersama-sama dengan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.